Vira Mustafa, bisa disapa dengan Ibu Vira. Nah, di pertemuan kali ini Ibu Vira mau mengajak anak-anak semua untuk bereksperimen. Tapi sebelum bereksperimen, kita simak video berikut ini dulu ya. Pengembangan sains bagi anak usia dini. Apa itu sains? Jadi, sains merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala alam. Sains juga dapat menjadi wahana bagi anak untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tahu apa itu pengertian sains bagi anak usia dini, kita lanjut membahas proses terjadinya hujan. Teman-teman, pernahkah kalian melihat hujan dan bagaimana bisa terjadi hujan? Lalu, hujan turun dari mana sih? Air sungai, air danau, dan air laut. Semua sumber mata air yang ada di bumi disinari langsung oleh matahari. Kemudian, air yang disinari langsung oleh matahari akan menguap ke atas sehingga membentuk awan. Dari awan yang terbentuk karena bantuan angin, saking banyaknya berubah menjadi awan hitam. Sehingga uap air yang di awan turun menjadi titik-titik air yang disebut hujan. Itulah hujan. Yang kedua yaitu manfaat hujan bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu tumbuhan. Hujan memiliki peran penting dalam siklus hidup tumbuhan. Air hujan menyediakan sumber air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis, mengangkut nutrisi dari tanah ke seluruh bagian tanaman, dan menjaga kelembapan tanah agar akar dapat menyerap air dengan baik. Yang kedua, manusia. Ketika air hujan menguap, ia melepaskan molekul-molekul air ke udara. Proses ini membantu mengatur kelembapan udara di dalam ruangan dan menjaga kualitas udara yang sehat di rumah. Udara yang lembab dapat membantu mengurangi gejala alergi dan penyakit pernapasan seperti asma. Yang ketiga, hewan. Air hujan dapat digunakan untuk mengisi dan menyegarkan sumber-sumber air yang terdapat di daerah tersebut, sehingga dapat digunakan oleh hewan untuk minum dan mandi, untuk melancarkan pencernaan dan menjaga suhu tubuh mereka. Itulah manfaat hujan bagi makhluk hidup. Selain bermanfaat, hujan juga bisa bahaya jika sering terjadi hujan atau sering terkena hujan. Jika sering terjadi hujan atau sering terkena hujan, maka tubuh kita bisa terkena demam dan influenza. Dan lingkungan kita bisa terjadi banjir. Kenapa banjir? Karena banjir berasal dari sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup yang peduli akan lingkungan harus sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Terakhir pembahasan saya, jika setelah hujan terbitlah pelangi. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Vira. Nah, anak-anak sudah menyaksikan kan video pembahasan Ibu tadi mengenai apa atau proses terjadinya hujan. Dan di dalam video itu selain Ibu membahas proses terjadinya hujan, di situ juga Ibu membahas apa anak-anak? Iya, membahas manfaat jika ada hujan. Yang kedua, itu apa anak-anak? Iya, benar sekali, yaitu bahaya jika sering terjadi hujan. Anak-anak sudah mengetahui ketiganya kan dan paham betul
tentang apa itu bahaya, apa itu manfaat, dan apa atau bagaimana proses terjadinya hujan. Jika anak-anak sudah paham, temani ibu untuk bereksperimen. Sebelum bereksperimen, di eksperimen ini ibu mengangkat tema alam semesta dan subtemanya yaitu cuaca atau hujan. Oke, di sini ibu langsung memperkenalkan alat-alat yang apa saja yang harus ibu perlukan dalam bereksperimen. Yang pertama itu ada air. Air digunakan untuk apa ibu? Nah, air ini digunakan untuk membuat hujan. Yang kedua ada pewarna. Pewarna itu digunakan untuk apa ibu? Pewarna ini digunakan untuk mewarnai kapas atau bisa kita bilang untuk mewarnai awan. Awan kan warna atau ini kan warna biru, langitnya warna biru, jadi kita ambil warna biru ini. Yang ketiga yaitu ada wadah. Wadah digunakan untuk apa ibu? Nah, wadah ini digunakan untuk menampung air sama pewarna. Yang selanjutnya yaitu ada sendok. Sendoknya digunakan untuk apa? Nah, sendoknya itu digunakan untuk mengaduk ratakan air sama pewarna. Selanjutnya ada tirisan. Tirisan itu digunakan untuk apa ibu? Nah, tirisan ini digunakan untuk menghasilkan hujan. Kenapa ibu bilang menghasilkan hujan? Karena ya di sini ada bolong-bolongnya kan, ya itu hujan akan jatuh dari sini sayang. Dan yang terakhir yaitu wadah yang kedua. Wadah ini digunakan untuk menampung air hujan. Dan yang terakhir yaitu ada kapas. Kapas kita anggap ini awan yang menyerap air. Langsung saja ke eksperimennya ya. Ayo teman ibu untuk bereksperimen. Pertama-tama kita tuangkan airnya ke dalam wadah ini. Sebelum kita tuangkan, hati-hati ya anak-anak agar airnya tidak tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika sudah, kita tutup kembali penutup botolnya sampai rapat. Jika sudah, kita ambil pewarna, kita buka, habis itu kita tuangkan 3 ya anak-anak, 3 teguk. 1, 2, 3. Oke, pintar sekali. Jika sudah, pewarna tadi dan sendoknya kita aduk rata, kita campurkan hingga air sama pewarna itu bersatu. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, air sama pewarnanya itu sudah bersatu. Jadi air berwarna biru. Nah, pewarnanya kita taruh, airnya kita beralih ke irisan. Irisan ini kita akan letakkan kapas di dalamnya. Kita ambil kapas 10 ya. Kita hitung sama-sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5,
kita sudah letakkan kapasnya di dalam irisan tersebut, kita ratakan atau kita rapatkan itu kapasnya sampai rapat sekali ya anak-anak, agar kapasnya tidak keluar-keluar. Jika rasa sudah rapat, ambil wadah kedua, kita taruh di tengah, dan ini kita pegang ya anak-anak, kita pegang, jangan sampai airnya itu tumpah-tumpah. Kita dekatkan irisan tersebut ke dalam wadah. Nah, setelah sudah siap, kita ambil atau kita angkat wadah pertama yang sudah berisikan air berwarna biru, dan kita tuangkan ke dalam wadah ini yang sudah berisikan atau yang sudah ada kapasnya. Kita mulai anak-anak. 1, 2, 3. Lah, lihat kan anak-anak apa yang terjadi? Nah, itu apa yang jatuh-jatuh di bawah apa? Iya, itu adalah hujan. Ini hujan deras. Wah, berhasil. Ini kapas yang diserap air dan menghasilkan air hujan, atau hujan yang menyerap air dan terjadilah hujan sayang. Nah, itu kan ya, itu adalah proses terjadinya hujan. Anak-anak sudah paham kan bagaimana itu proses terjadinya hujan setelah melihat eksperimen yang Ibu sudah paparkan? Nah, jadi tujuan saya untuk mengambil eksperimen ini yang bertemakan hujan, yaitu untuk memperkenalkan kepada anak-anak bahwa, atau memberitahukan kepada mereka bahwa awan itu menyerap air, dan sehingga kenapa hujan turun, karena awannya sudah tidak mampu lagi untuk menutupi airnya, dan sehingga airnya itu jatuh atau menjadi hujan. Itulah pemaparan video dari saya. Terima kasih, dan ketemu lagi di eksperimen berikutnya. Dadah anak-anak.